official ya teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi nih film atau rangkuman film ya teman-teman, sesuai requestan kalian. Jadi untuk kalian yang mau request langsung saja di komentar ya teman-teman. Untuk yang baru hadir jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ya teman-teman, langsung kunci ceritanya. Oke, let's go. Selamat menonton. Film dimulai dengan diceritakan Risa yang mulai membuat novel. Novel itu sendiri berisi tentang cerita pribadinya bersama teman-teman hantunya. Awalnya Risa sudah enjoy dengan hidupnya yang sekarang, yaitu hidup berdampingan dengan teman-teman hantunya. Tapi lama-kelamaan Risa mulai bosan. Mungkin semua itu disebabkan oleh kehidupan Risa yang sekarang, di mana Risa yang sekarang sudah mempunyai pacar, yaitu Dimas. Dimas sendiri berprofesi sebagai penyiar radio. Singkat cerita, saat hari ulang tahun Dimas, Risa berencana membuat pesta kejutan untuk Dimas. Di sini Risa dibantu oleh teman-teman Dimas. Risa pun menyuruh teman-teman hantunya agar tidak mengganggu acara tersebut. Di malam harinya, Dimas datang ke rumah Risa. Assalamualaikum. Acara kejutan pun berjalan dengan lancar. Sementara itu ada salah seorang teman Dimas, yaitu Anton, yang sedang membuat vlog di acara tersebut. Dan saat ia akan masuk ke kamar mandi, ia mendengar suara nyanyian. Tapi saat akan membuka pintu toilet tersebut, tiba-tiba Anton dipanggil oleh temannya untuk diajak pergi. Sementara itu Risa yang sedang makan-makan bersama Dimas dan teman-teman yang lain dikejutkan dengan mainan mobil milik teman hantunya. Yang setelah itu Risa memarahi teman-teman hantunya agar tidak mengganggu acara tersebut. Acara pun selesai, teman-teman Dimas pulang dan hanya tersisa Dimas dan Risa di rumah tersebut. Namun tak oleh teman-teman hantunya lagi. Wanita itu pun membisikkan sebuah mantra yang kemudian Risa mengikuti bacaan tersebut. Risa juga menulis pertemuannya dengan wanita itu di novelnya. Saat pulang ke rumah, Risa memanggil teman-teman hantunya. Tapi teman-teman hantunya tidak muncul dan ia mengira bahwa kini ia sudah normal. Dan saat malam harinya, mata Risa tiba-tiba bengkak sebelah. Dan saat ia akan mengobati matanya, singkat cerita, saat bangun tidur di saat subuh, Risa melihat lantai kamarnya basah. Ia mengira bahwa atap rumahnya bocor. Lalu ia menadahi air tersebut dengan baskom. Dan di sisi lain, Dimas sedang melihat video vlog milik Anton saat pesta kejutan ulang tahunnya. Saat ia sampai di bagian di mana ada suara nyanyian di toilet, tiba-tiba Risa menelpon. Setelah video callan dengan Dimas, Risa bermaksud untuk melanjutkan menulis novel, yang mana ada beberapa tulisannya yang hilang. Di sini Risa juga terkejut saat melihat sofa tiba-tiba basah. Ia mengira bahwa itu adalah ulah teman-teman hantunya. Lalu ia pergi ke kamarnya dan merasa curiga dengan baskom yang ia taruh untuk menadah air hujan. Dan saat ia melihat ke dekat baskom, setelah itu Risa panik dan kembali mencari tulisan novelnya. Dan tak lama kemudian Riri pulang. Riri pun bercerita bahwa di sekolahnya tidak hujan, yang artinya hanya di rumah Risa lah hujan turun tanpa henti. Mendengar perkataan Riri tersebut, Risa teringat permintaan teman-teman hantunya untuk menyanyikan lagu hujan agar hujan bisa reda. Hujan pergilah, datanglah lain hari, kami ingin bermain. Tapi ternyata semua itu percuma. Bahkan teman-teman hantu Risa juga tak muncul saat itu. Risa mulai berpikir bahwa hujan di rumahnya tidak normal. Risa juga bermaksud meminta bantuan pada teman-teman hantunya, tapi mereka tetap tidak muncul. Sampai akhirnya Risa mulai mencium bau danur. Oh ya, by the way, buat kalian yang belum tahu apa itu danur, danur adalah... Balik ke cerita. Saat Risa tidur di sofa, ia terbangun oleh air yang menetes di wajahnya. Risa pun kerasukan hantu itu.
Dan di sini Riri juga mulai curiga dengan tingkah aneh Risa yang kerasukan itu. Sampai akhirnya ia minta bantuan Dimas. Di sisi lain, Risa yang kerasukan mulai menyanyikan lagu untuk memanggil teman-teman hantu Risa. Tapi tentu teman-teman hantu Risa nggak bodoh ya. Mereka tahu jika itu bukan Risa. Sampai akhirnya dan hantu itu keluar dari tubuh Risa. Saat Risa sholat, ia mendengar bisikan Peter yang mengatakan bahwa wanita di taman itu adalah orang jahat. Dan setelahnya, Risa mulai melihat tulisan novelnya. Setelah itu ia mendengar suara piano. Sampai akhirnya teman-teman hantu Risa pun muncul. Dan akhirnya mereka dibawa oleh hantu wanita tersebut. Setelah itu Dimas dan Riri pun datang. Di sini Risa terlihat shock. Dimas merasa tak asing dengan lagu tersebut dan ia memperlihatkan rekaman vlog milik Anton. Dan ternyata yang menyanyikan lagu di toilet adalah Reina, teman kerja Dimas. Mereka pun menuju rumah Reina dan saat mereka ingin masuk ke rumah tersebut, pintu tiba-tiba tertutup dan hanya Risa yang bisa masuk ke dalam. Singkat cerita, Risa berhasil bertemu dengan Reina, sedangkan Dimas berhasil menemukan pintu belakang dan masuk lewat situ. Di sini Dimas melihat peti mati yang berisi mayat yang sudah membusuk. Dia juga melihat kelipingan koran di dinding, yang mana isi dari keliping koran tersebut adalah dukun santet hujan yang mati di masa warga. Di situ juga ada foto seorang bapak dengan anak perempuannya, yang mana bapak tersebut memakai kalung yang sama dengan yang dipakai oleh Reina. Di sisi lain, Reina sedang bersama Risa dan teman-teman hantu Risa diikat di langit-langit. Dan dari sini kita bisa tahu penyebab Reina meneror Risa. Bahwa sebenarnya Reina mempunyai kemampuan untuk melihat hantu, sama seperti Risa. Tapi Reina melihat Risa terlalu sombong dengan kemampuannya itu, apalagi dengan teman-teman hantu Risa yang setia kepadanya. Oh iya, dia seangkatan sama kamu loh di kampus. Oh ya? Tapi kan kita gak pernah ketemu ya? Saat hantu wanita milik Reina mulai menyiksa Risa, Dimas tiba-tiba datang dan menyerang Reina. Tapi tentu saja Dimas malah diserang balik oleh hantu wanita milik Reina. Di sini kita diperlihatkan flashback Reina. Reina saat itu pergi ke rumah lamanya dan ia mengambil kalung di mayat yang ada di dalam peti. Mayat itu adalah mayat orang tua Reina yang merupakan dukun santet hujan. Saat Reina akan membunuh Risa dengan kalung peninggalan orang tuanya, ternyata kalung itu sudah diambil Dimas saat menyerang Reina tadi. Dimas lalu membanting dan menghancurkan kalung itu, dan hantu wanita milik Reina pun lenyap. Reina pun mati. Teman-teman hantu Risa pun selamat dan memeluk Risa. Keesokan harinya Risa terbangun dan melihat teman-teman hantunya berada di sampingnya. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Risa, agar Risa bisa hidup dengan normal dan tidak diganggu oleh hantu lagi. Mereka pun lenyap satu persatu dan film pun selesai.